Halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya Charles Sianturi di channel YouTube Pahlawan Kripto. Teman-teman, saya mau menyampaikan satu hal penting bahwa semua video ataupun konten yang saya buat di channel YouTube Pahlawan Kripto ini sifatnya adalah disclaimer on, ya teman-teman. Jadi tidak ada ajakan untuk membeli ataupun menjual token tertentu. Semua harus Anda lakukan do your own research secara mandiri dan tanpa dipengaruhi oleh siapapun. Ingat bahwa cryptocurrency adalah media atau instrumen investasi yang sangat tinggi risikonya, sehingga Anda harus melakukan riset dan riset berulang-ulang secara mandiri. Ingat teman-teman, uang adalah uang Anda sendiri, untung dan ruginya juga ditanggung oleh Anda sendiri. Oke teman-teman, sekali lagi do your own research dan disclaimer on. Terima kasih. Oke teman-teman, selamat sore semuanya. Ya, ini adalah salah satu request dari teman-teman kita di grup ya, di grup Pahlawan Kripto. Oh iya, sebelum saya mau ngomong tentang dusting attack ya, ini banyak banget yang udah jadi korban ya. Di grup-grup banyak yang mengeluh. Dari walletnya kok tiba-tiba koin-koinnya yang udah dikumpulin berapa banyak kok tiba-tiba raib semua, nggak ada lagi sisanya. Ya, namun sebelumnya saya mau sampaikan dulu ini teman-teman ya, bagi kalian yang belum bergabung di grup diskusi ya Telegram Pahlawan Kripto, silahkan masuk. Ini juga saya udah buatkan medsosnya ya, silahkan. Cuman pesan saya sopan-sopan di dalam ya teman-teman, please. Jadi jangan nyampah, jangan ngomong kotor, jangan ngerendahin orang. Pokoknya baca-baca dulu aturan yang sudah dipin di atas ya, supaya jangan nanti ditembak sama ada ada 8 orang sniper saya di dalam situ. Kerjanya ngebersihin yang aneh-aneh. Ini grup telegramnya t.me/pahlawan_kripto, silakan masuk, itu dibuka. Twitternya @charlesian, silakan di follow, Instagramnya juga ya. Dan jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Infokan ya, sharing kepada teman-teman kalian, handai tolan, sahabat-sahabat, karena grup atau medsos dari Pahlawan Kripto saya berusaha membuat sekondusif mungkin dan sepositif mungkin. Jadi nggak boleh ada yang ngefood di dalamnya atau ngomong kotor dan seterusnya. Pokoknya harus guyup dan nggak boleh berantem. Begitu ya teman-teman, biar sama-sama enak semua. Oke, jadi ada cukup banyak anggota-anggota di grup saya itu mengeluh tentang masalah dusting attack. Nah, ada yang nulis dust attack, ada dusting attack, macam-macam lah. Nah, jadi singkatnya dusting attack itu apa sih? Nah, ini kan what is a dust attack? Saya sudah siapkan sebetulnya dari 4 artikel. Mudah-mudahan bisa saling melengkapi dan ada gambaran bagi kita ya. Nah, saya terjemahin dulu lah ini ke bahasa Indonesia. Mungkin bahasa Indonesianya juga nggak bisa sempurna ya. Coba ya, Indonesia translate ya. Seperti yang kita semua tahu bahwa Bitcoin adalah jaringan terbuka dan terdesentralisasi, sehingga siapapun dapat bergabung dengan jaringan dan membuat dompet tanpa memberikan informasi pribadi apapun. Jadi maksudnya Anda bisa bikin wallet. Ya, dompet itu kan wallet ya. Wallet online dimanapun. Wallet itu kan banyak ya. Ada Trust Wallet, yang terkenal sih memang Trust Wallet sama MetaMask. Tapi ada yang lain loh ya. Nah, itu Anda bisa bikin. Dan itu kan, wallet itu kan nggak minta data-data pribadi Anda, bukan? Coba, ayo. Selama dia wallet itu, dia setahu saya, dia misalnya contoh MetaMask ya. MetaMask kan nggak pernah ya, waktu Anda mau membuat wallet MetaMask tuh, minta misalnya foto KTP. Atau foto Anda selfie memegang KTP, gitu. Nggak pernah kan ya? Nah, nggak pernah loh. Coba, kalau nggak percaya, coba bikin lagi ya. Dia nggak akan minta yang namanya KTP Anda, atau SIM, atau apapun data-data pribadi Anda yang valid, tanda tangan, atau yang lain. Akan berbeda bila misalnya teman-teman mendaftar, katakanlah di toko kripto ya. Ini kan exchange, ini kan checks ya. Centralized exchange. Ini ketat sekali kalau ini teman-teman. Kalau seperti misalnya toko kripto, Indodax, Pintu, Rekeningku, dan lain-lain ya, itu yang memang udah checks begini, Anda tahu. Jadi mungkin micin-micin udah nggak ada malah di sini. Ini kan koin-koin yang memang udah yakin inilah ya, yakin nggak akan rakul dan nggak akan scam, udah dijamin sama mereka. Dan nama baik mereka ini loh jadi taruhannya kalau sampai ada koin ini yang tiba-tiba rakul atau scam. Jadi memang mereka udah seleksi gitu loh. Nah,
saking ketatnya sehingga Anda pun kalau mau masuk di sini, mau bikin akun misalnya di toko kripto, itu kan harus berlapis-lapis, bukan? Verifikasinya, ya, seperti itu. Misalnya ini, ya, masuk, misalnya seperti itu. Ini aja harus minta beberapa hal ini. Kadang-kadang kalau misalnya menarik uang dari sini, saya kasih contoh ya, teman-teman. Nah, ini aja mau masuk aja ada verifikasi keamanan. Ini baru akun. Begitu juga kalau misalnya walletnya, seperti itu ya. Walletnya nanti, kalau saya ya, kalau full verifikasi Anda, walletnya aja misalnya Anda mau narik uang dari sini, itu 3 lapis loh pengamanannya. Yang pertama dia minta kode di Google Authenticator, kemudian di email, kemudian di SMS. 3 lapis loh. Jadi susah sekali mau dijebol lah kalau menurut saya ya. Nah, itu sedemikian kuat verifikasinya. Dan di sini waktu saya mau verifikasi ini teman-teman, mereka minta ini loh data-data pribadi saya, KTP lah, selfie dulu lah, segala macam. Nah, itulah kalau checks. Nah, sekarang kalau wallet ini, misalnya MetaMask ini teman-teman, seperti ini ya. Nah, ini kan waktu Anda bikin nggak pernah minta data-data yang valid kan? Main masuk aja, bikin. Ini kalau nggak salah kalau MetaMask ini ya, bikin password. Dan habis itu dia akan keluarkan praseki yang 12 kata itu. Nah, 2 itu. Karena itu, saya mau wanti-wanti, 2 data itu nggak boleh sampai ketahuan sama siapapun. Ya, mau password, mau praseki yang 12 kata itu, jangan sampai. Itu langsung habis. Kan saya udah pernah testimoni bukan? Waktu saya bikin tutorial step by step cara membeli waktu itu koin Buff Doge, step by step itu kan saya tunjukin. Di situ tuh sempat kecuplik memang praseki. Ya, waktu itu buat keponakan saya 500.000 saya beliin Buff Doge dan saya udah kecapean banget dan lupa memindahkannya. Tahu nggak? Besoknya dijebol 0 dianya. Begitu loh. Jadi hati-hati loh ya. Ini ngeri loh ini di online ini ngeri ya. Nah, saya mau kasih contoh ya di apa namanya? Kalau di wallet di sini mungkin nggak kelihatan ya. Kalau di sini nggak akan kelihatan gitu. Kalau ada aset begini teman-teman, Anda nggak akan bisa. Di sini jarang lah. Karena apa? Karena munculnya aset ini kan harus copy paste dulu kan. Harus copy paste dulu. Anda smart kontraknya teman-teman. Di sini nggak kelihatan. Tapi kalau di sini Anda lihat di Pocoin begitu ya. Misalnya seperti ini. Nah, Anda konekkan ini connect begini. Saya mau kasih tunjuk mana sih yang namanya dusting attack. Ini loh. Nih. Jadi ini DEX 88 ORG. Tuh, angkanya juga fantastis, teman-teman. $58.377. Saya aja waktu ngelihatnya pertama kali kaget. Coba Anda hitung 58.000, 60.000 lah gitu, ya. Anda dapat uang 60.000 US dollar begitu, dikali aja 15.000 begitu. Berapa itu ya? 900 juta ya kalau nggak salah ya. Nah, pasti langsung surprise menurut Anda. Iya kan, nggak Anda begitu lihat angkanya 60.000 US dollar, langsung di otak Anda 900 juta, itu memang sengaja, memang begitu triknya. Langsung Anda klik, habis itu dia nanti dibilang, ya saya nggak berani klik loh ya. Nanti kalau ini Anda klik, dia akan bilang untuk mencairkan silakan masukkan entah password dia minta, entah praseki yang 12 dia minta itu, Anda masukkan ke sana, habis itu ya, ini raib semua nanti. Semua dia akan gasak semua, teman-teman. Nah, saya menyarankan kepada Anda semua, sebaiknya Anda catat apa-apa saja. Ini bukan. Ya, saya ingat loh, teman-teman, ya. Nah, ini bukan. Ya, ini bukan. Gitu loh, ya. Gitu. Itu nyaman. Hati-hati loh ya, teman-teman. Nah, itulah namanya dusting attack. Ya, mereka sengaja menembakkan itu, kasih masuk di wallet Anda, apapun wallet Anda seperti itu, supaya Anda shock dan senang. Habis itu karena udah euforia, senang banget, udah lupa gitu ya, udah hilang keseimbangan, hilang akal sehat, langsung main pencet. Anda pikir itu benar, kamu pikir kamu ketibanan rezeki nomplok, habis itu kamu masukin semua data-data yang mereka minta, habis itu dia gasak semua kau punya koin-koin itu. Selesai. Bersih memang. 0 semuanya. Itulah dusting attack, ya. Dusting itu kan debu. Nah, itu satu sisi. Di satu sisi mereka
mengirimkan seperti koin kan tadi itu ya. Jumlahnya gede supaya shocking ya di mental kamu, di emosi kamu. Tapi ada juga dia pakai dusting yang namanya sedikit-sedikit, kecil-kecil, tapi dia berbasis misalnya Bitcoin. Coba, Anda tahu kan harganya Bitcoin hari ini berapa kan? Nih, tak kasih lihat ya. Nih, hari ini memang lagi seru ini. 795 juta. Iya kan? Nah, Anda mikir nggak kalau misalnya tiba-tiba kucuk-kucuk ya ada di wallet kamu tadi itu 0,0001 aja. 0,001 BTC.org misalnya. Anda nggak waspada 0,001 ya. Berarti kan berapa itu? 709 berarti sekitar 7 juta. 7 juta ya, 7.900.000 ya. Nah, karena udah BTC kamu mungkin pikir kamu nggak perhatikan lagi ada .org embel-embelnya dan kamu nggak pernah ingat bahwa kamu sebetulnya nggak pernah beli itu kan. Nah, jadi langsung main pencet aja, main sikat aja, selesai. Pokoknya gini deh, cara mengantisipasinya gimana Bang? Catatlah koin apa yang kamu pernah beli. Karena bisa lupa kita loh kawan-kawan. Kenapa? Misalnya kan Anda bekerja bukan? Masa Anda full timer gitu, full time Anda main kripto? Enggak kan? Pastikan Anda bekerja, ya kan, yang suami mungkin ngurus istri, ngurus anak, antar anak sekolah, kesana kemari, silaturahmi, ketemu teman, dan lain-lain. Bisa aja lupa loh. Bisa lupa. Jadi saran saya, di grup saya sudah bilang juga ya, milikilah catatan kecil, notes gitu ya. Buku kecil kan ada yang seukuran handphone itu loh, atau buku agak gede juga boleh lah. Nah, kamu catat di situ koin-koin apa aja yang kamu udah beli. Catat di situ. Jadi, kalau ada koin yang lain yang tiba-tiba menyusup masuk ke wallet kamu, di luar dari catatan kamu itu pasti sesuatu. Jangan disentuh-sentuh. Ya? Oke. Serangan debu adalah metode yang digunakan untuk menganalisis transaksi blockchain dan mendeanonimkan gitu pengguna. Jadi, kamu sebagai pengguna walletmu itu dianonimkan. Memang nggak ada data-data sebetulnya kan gitu. Jadi dianonimkan, dianulir, dihapuskan kepemilikan kamu dengan cara ya disikat kau punya praski itu, seperti itu. Ini pada dasarnya dilakukan untuk memecahkan privasi pengguna kripto dengan mengirimkan transaksi debu ya, dusting attack. Singkatnya, debu adalah jumlah yang sangat kecil dan sangat kecil sehingga pengguna bahkan tidak menyadarinya di dompet mereka. Nah, ini nih, tidak menyadarinya. Ini yang penting. Jika Anda ingin tahu lebih banyak, klik di sini. Nanti link-link ini saya akan cantumkan ya, teman-teman, supaya Anda bisa lebih puas membacanya. Serangan debu dapat terjadi, di jaringan Bitcoin bisa, Ethereum bisa, Litecoin, Ripple, atau currency lainnya bisa terjadi. Ya, kita selama ini kan di BSC ya, Binance Smart Chain, itu pun terjadi. Jadi, nggak ada yang kebal. Nah, ini yang saya sebut, teman-teman. Ini salah satu resiko yang terjadi di dunia cryptocurrency. Begitu. Jadi saya sangat menyarankan kalau Anda udah lumayan beruntung, ya, tariklah untungnya dari wallet Anda, kasih masuk di akun di mana misalnya di toko kripto. Di situ jauh lebih aman. Kalau udah di toko kripto, saya sih belum pernah mendengar ya ada orang simpan aset gitu di toko kripto raib gitu loh. Nah, kalau setidaknya nyampe di situ, misalnya Anda udah cuan, weh udah ada $1.000 nih. Nah, jangan di situ terus, jangan di MetaMask terus disimpan, diputar-putar. Kan kita mau waspadai. Nah, ini adalah manajemen risiko, teman-teman. Udah ada 1.000, coba tarik 500, masukin dulu ke toko kripto. Kalau kamu mau lebih safe lagi dari toko kripto, coba withdraw, kasih masuk ke rekening bankmu, BCA misalnya atau Bank Mandiri. Nah, kalau udah di rekening bank mah udah aman. Begitu ya. Jadi, manajemen risiko, ingat sekali lagi, ini adalah very high risk dan very high gain. Jadi, jangan cuman hype, jangan cuman kalian euforia gara-gara mendengar very high gain, tapi kalian lupa dengan yang namanya very high risk. Inilah salah satu resikonya. Aset bisa dicuri sama maling. Malingnya pun nggak tahu siapa. Oke, kerja serangan debu. Seperti yang kita ketahui, setiap dompet cryptocurrency berisi beberapa alamat. Oke. Penyerang mengirimkan sejumlah kecil cryptocurrency atau debu ke alamat dompet yang berbeda ini untuk melacak dana dan melakukan analisis untuk mengetahui alamat mana yang dimiliki oleh dompet yang sama. Maksud utama penyerang di sini adalah untuk menautkan nih alamat dompet ke pengguna lembaga perusahaan keuangan besar. Jadi kalau Anda kasih atau sampai ketahuan itu praski atau password itu, maka dia bisa membuat linking
ya, entah dari komputernya maling itu ke wallet Anda, dan itu selesai. Seperti itu ya. Setelah penyerang mengetahui kepada siapa dana tersebut sebenarnya milik, ia dapat melakukan serangan phishing. Nah, ini pasti nggak asing lagi kan kata phishing ini. Kejahatan dunia maya apapun. Terkadang serangan debu juga dilakukan oleh otoritas pemerintah untuk melacak pengguna cryptocurrency dan mendeteksi aktivitas ilegal jika ada. Oke? Seperti itu ya. Nah, cara terbaik untuk menghilangkan serangan debu, dusting attack ya, ini adalah dengan tidak memindahkan dana debu. Jadi, jangan utak-atik katanya dusting attack itu yang Anda terima. Jika dana tidak dipindahkan, maka penyerang tidak akan dapat membuat analisis dan tuh, kayak tadi saya kan, gitu. Kalau misalnya kamu betul-betul lagi butuh duit, tiba-tiba ada di wallet $60.000 kan kamu merasa, wih, rezeki nomplok. Kamu pasti cepat-cepat withdraw itu. Padahal dia bilang jangan utak-atik apalagi withdraw. Nanti terjadi hal yang bukan-bukan. Itu maksudnya kawan-kawan. Jika Anda menggunakan dompet seperti MetaMask, Trust Wallet, dan lain untuk mengirim menerima kripto, selalu disarankan untuk menggunakan alamat dompet yang berbeda untuk melindungi diri Anda dari serangan debu. Jika Anda ingin tahu lebih banyak tentang MetaMask. Oke, jadi maksudnya begini. Sebaiknya Anda memiliki lebih dari satu wallet. Itu maksudnya. Karena itu kan saya mengajarkan kan sebetulnya, milikilah 3 wallet minimal. Dalam hal itu, pada waktu minggu lalu kalau nggak salah saya ajarin cara mencari koin micin ya. Wallet 1, wallet 2, wallet 3. Nah, ya kan, kalau ada kenapa-kenapa, itu salah satu gunanya adalah untuk short term, long term, dan untuk crash, kan gitu yang saya ajarkan. Tapi penggunaan yang lain bisa untuk yang lain loh. Misalnya contoh, ketika wallet 1 itu kena, ya, wallet 2-nya kan nggak kena. Itu manajemen risiko juga. Dipecah-pecah risikonya, teman-teman. Ya, jadi kalau wallet 1 kenapa-kenapa, Anda bisa larikan misalnya ya. Anda bisa larikan transfer itu kriptonya, entah apapun itu koinnya. Transfer semua ke wallet 2. Selamat, karena yang akan diserang itu paling wallet 1. Begitu loh, ngerti ya? Jadi ini yang disebut pertahanannya juga mesti berlapis, teman-teman. Kalau 1 kena, ya paling nggak bisa diselamatkan. Ya syukur-syukur bisa semua, kalau nggak sebagian, kan gitu. Nah, ada berapa tadi itu yang share-share di grup? Memang right total habis udah. Saya aja waktu itu yang ngasih saya tulus-tulus ngajarin kalian cara untuk membeli, ya dia hajar semua sampai 0 total, habis total. Ya, waktu itu ada BNB berapa? Habis 0. Ada Buff Doge habis 0. Memang dikuras habis. Ya, hati-hati loh ya. Oke, ini nanti kamu bisa baca link-linknya ini juga ada ya. Nanti ini ada videonya ya. Nanti bisa kamu tonton, nanti saya akan cantumkan semua link berita ini. Tinggal translate aja, kira-kira begitu ya. Oke, kemudian ini how to protect your anonymity against crypto dusting attack. Ya, saya udah cari ini, saya rasa ini adalah sumber-sumber yang terbaik ya dari segi informasinya. Nih, teman-teman. The smallest unit of Bitcoin is 1 Satoshi. Nah, nih, kalau kamu dapat kayak gini kan ini kayak nggak, ini kan 0,0000 BTC. Nah, ini yang disebut awal asal muasalnya dusting attack itu dari sini. Ya kan kayak debu aja kan, ini nggak berarti. Tapi kan orang kaget, BTC, begitu. Tapi sekarang mengalami modifikasi dusting attack ini. Mereka tahu malingnya. Kalau cuma dikasih seuprit begini mah nggak ngefek gitu ya. Nah, sekarang pintar mereka, dikasih puluhan ribu dolar sama kamu, tapi diganti nama ininya, nama koinnya kayak tadi kan. Tuh, kayak tadi kan saya udah tunjukin itu ya. Itu koinnya apa tuh tadi? .org itu. Nggak jelas, saya nggak pernah beli loh itu. Makanya saya nggak pernah utak-atik itu. Ya, sejauh ini sih nggak. Begitu, nggak hilang. Oke, teman-teman, segitu aja. Jadi saya ulangi, dusting attack adalah ketika ada sesuatu seperti aset kamu lihat atau seperti mata uang kripto lain atau koin lain yang ujuk-ujuk tiba-tiba masuk ke wallet kamu. Apakah itu skalanya mungkin mata uang kripto yang besar tapi satuannya kecil kayak gini ya, 0,000, karena memang Bitcoin kan udah mahal ya. Bisa seperti itu, atau nggak jelas nama koinnya ini diganti tapi jumlahnya gede, langsung tertulis puluhan ribu dolar atau ratusan ribu dolar. Kamu jangan langsung senang-senang dulu. Inilah repotnya ya. Jangan langsung senang-senang dulu. Tahan diri. Kalau nggak pernah merasa beli itu, jangan utak-atik. Kalau Anda tidak mau kehilangan semuanya. Oke, teman-teman, segitu aja penjelasan saya tentang dusting attack. Saya harapkan kalian lebih berhati-hati dan mudah-mudahan nggak terjadi lagi ya, supaya
Meskipun dunia cryptocurrency ini very high risk ya, sangat tinggi sekali resikonya ya, kita juga jangan kalah pinter ya, jangan kalah cerdik gitu. Kita harus mengakali juga bagaimana caranya, kan begitu. Itu adalah salah satu cara yang saya sarankan dan terbukti cukup ampuh ya. Dibikin walletnya beberapa lapis dan kamu jangan utak-atik kalau ada yang begituan masuk di dalam walletmu. Oke teman-teman, sampai jumpa pada konten berikutnya ya. Ingat, orang sabar cuannya besar dan see you at the top.